Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan saya balik semuanya. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bapak, acara hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 memperingati Hari Lahir Pancasila. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Pada sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan, mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila dituturkan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan duduk istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati segenap tim manajemen SMA 1 Worjo, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA 1 Worjo. Marilah kita terus memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, di masa-masa pandemi yang masih sulit ini kita masih diberkahi dengan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terbebas dari pandemi yang membahayakan ini. Semuanya insya Allah selamat, tetap sehat, kuat dan kebal.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih atas perkenan hadir pada upacara pada pagi hari ini yang dilaksanakan secara sederhana karena masih dalam suasana pandemi. Baik yang hadir secara fisik di ruang guru maupun yang hadir di ruang maya atau secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita terus memupuk nilai-nilai Pancasila. Kalau kita dulu sering mendengar Eka Prasetya Pancakarsa, kemudian istilah-istilah lain yang berkenaan dengan Pancasila, karena betul-betul digali, tapi pada 10 atau 20 tahun ini kita seolah-olah agak terlupa dengan euforia reformasi, sehingga seolah-olah Pancasila tidak dikemukakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah kita mencoba kembali untuk membangkitkan nilai-nilai Pancasila, satu tekad janji luhur untuk melaksanakan 5 sila Eka Prasetya Pancakarsa secara konsekuen. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada para founding fathers, karena untuk merumuskan Pancasila itu bukan suatu hal yang sederhana. Merumuskan Pancasila diperlukan wawasan filosofi yang sangat luas, perenungan, kontemplasi, dan mungkin juga melalui mujahadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasakan ini setelah jadi kepala sekolah betapa beratnya. Bapak Ibu, kalau saya minta misalnya menyusun visi SMA 1 saja, saya kira tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Apalagi diterjemahkan kepada misi, itu hanya cukup di SMA. Bayangkan Bapak Ibu, kalau para pendiri bangsa memikirkan untuk kepentingan Indonesia, betapa sangat berat. Untuk itu warisan dari para founding fathers kita mari kita lestarikan, kita berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah, sebagai visi keindonesiaan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu maka dalam pembelajaran Bapak Ibu pesankan kepada anak-anak untuk mencapai suatu profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu nanti bisa gali di berbagai buku referensi ataupun di kurikulum yang ada di Bapak Ibu itu dicantumkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah-langkah kita. Pancasila tetap menjadi falsafah bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia yang tidak tergantikan oleh ideologi lainnya. Terima kasih. Walaupun muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian singkat sejarah lahirnya Pancasila oleh petugas. Sejarah lahirnya Pancasila. Sudah kita pahami bersama bahwa secara yuridis formal Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Namun sejatinya Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Selanjutnya, Pancasila yang sudah menjadi pandangan hidup yang berakar pada kepribadian bangsa tersebut kemudian diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara yang dasar negaraan sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang pertama. Nah, ada beberapa momentum sejarah yang melatar belakangi. Pertama, pembentukan BPUPKI dan hasil-hasil sidangnya. Pembentukan BPUPKI tidak lepas dari situasi makin terdesaknya pemerintah Bala Tentara Jepang
oleh serangan-serangan sekutu dalam Perang Pasifik di akhir tahun 1944. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan penduduk Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di Parlemen Jepang yang menyatakan akan memberikan kemerdekaan, janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang kemudian memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut, kemudian didirikanlah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kyosaken. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Dr. Rajiman Widjoriningrat. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan sidang yang pertama ini tampil 3 pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Namun sayang sekali, sidang pertama yang sebanyak 40 halaman dalam penuturan ini telah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Sehingga banyak catatan sejarah dalam sidang tersebut yang tidak diketahui oleh bangsa Indonesia. Hanya berdasar saksi hidup dapat dirunut garis-garis besar yang dibicarakan dalam sidang tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik, negara golongan, dan negara integralistik. Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan. Beliau mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua orang. Negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri dari semua kepentingan. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 tampillah Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis Grundslag atau fundamental falsafah negara. Setiap negara mempunyai dasar sendiri-sendiri, demikian pula hendaknya bangsa Indonesia. Dasar yang diusulkan Bung Karno adalah 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan atau internalisme, 3. Musyawarah, mufakat, perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut beri nama Pancasila, sebuah nama yang beliau dapat dari seorang ahli bahasa, teman daripada Bung Karno. Kemudian Bung Karno menyatakan, apabila anggota sidang tidak setuju dengan rumusan yang 5 di atas, maka rumusan itu dapat diperas menjadi 3 yang disebut Trisila, meliputi 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan. Dan jika rumusan Trisila ini kemudian tidak disetujui atau tidak disenangi oleh anggota, dapat diperas menjadi 1 sila yang disebut oleh Bung Karno sebagai Eka Sila, yaitu gotong royong. Menurut Bung Karno, gotong royong adalah 3 ide asli, dasar asli daripada budaya bangsa Indonesia, merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 itu juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk,
diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah kemudian panitia kecil 9 orang. Anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Selanjutnya, panitia kecil ini kemudian bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul hukum dasar negara yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Menghasilkan pertama, dasar negara yang disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara adalah republik. 3. Wilayah Indonesia merdeka adalah meliputi bekas wilayah Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis. 4. Dibentuk 3 panitia kecil. Yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Bung Karno. Yang kedua, panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, panitia pembela tanah air diketuai Adi Kusno Cokrosuyoso. Kemudian momentum peristiwa sejarah yang kedua, yaitu pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Kedudukan Jepang yang terus-menerus terdesak karena serangan balik oleh sekutu mendorong pemerintah Jepang kemudian mempercepat janji kemerdekaannya bagi bangsa Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan kemudian tanggal 7 Agustus Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas melanjutkan tugas daripada BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI yang telah dibentuk kemudian bertugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketuanya Insinyur Karno. Kemudian secara simbolis PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi dengan Bung Karno sebagai ketuanya. Dalam pidatonya, Terauchi mengatakan, cepat lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan tergantung kerja daripada PPKI. Dalam pembicaraan Terauchi dengan para pemimpin Indonesia tanggal 11 Agustus 1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi, perkembangan begitu cepat. Jepang kemudian dibom atom dijatuhkan di 2 kota, Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tidak ada pilihan lain bagi Jepang. Akhirnya bala tentara Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Momentum peristiwa sejarah yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang yang menyerah pada tanggal 14 Agustus kemudian menimbulkan gejolak dalam perjuangan pergerakan nasional. Timbul kemudian 2 kubu yang saling berseberangan dalam tujuan dan cara mencapai kemerdekaan. Muncul kemudian golongan muda yang di sini menghendaki proklamasi kemudian dilaksanakan secepatnya tanpa campur tangan pihak Jepang atau PPKI dan dinyatakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Kemudian golongan tua menghendaki sebaliknya. Golongan tua harus berpikir banyak
penuh mempertimbangkan kemungkinan yaitu timbulnya gejolak pertentangan dengan pihak Jepang yang masih memiliki kekuatan di Indonesia. Akhirnya puncak daripada gejolak pertentangan golongan muda dan tua ini timbullah kemudian peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Bahkan pada waktu itu timbul suatu gejolak perjuangan yang begitu hebat, menunjukkan betapa gigihnya gelora perjuangan rela berkorban, patriotisme, berjuang untuk bangsa dan negara, baik golongan muda maupun golongan tua. Pada tanggal 15 Agustus malam, sosok wakil dari golongan muda, yaitu Wekama, mendatangi malam itu ke rumah Bung Karno dan kemudian mendesak pada Bung Karno, "Bung, nyatakan kemerdekaan malam ini juga. Kalau Bung tidak menyatakan kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah." Bagaimana reaksi Bung Karno? Bung Karno bukannya kemudian surut dan takut. "Baik, jangan malam ini. Jangan tunggu sampai besok. Seret leherku ke pojok itu dan sudahi nyawa saya sekarang juga." Demikian gelora perjuangan Bung Karno. Kedua kubu golongan ini menunjukkan betapa semangat sudah sampai ke puncaknya untuk segera Indonesia merdeka. Ini yang perlu kita warisi, gelora semangat perjuangan ini. Selanjutnya, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pagi, waktu sahur. Dipaksa untuk ke Rengas Dengklok untuk diamankan agar tidak mudah terpengaruh Jepang dan agar tidak menghalangi rencana pemuda yang akan proklamasi pada hari itu tanggal 16 Agustus. Namun sejarah kemudian mencatat dalam situasi yang sangat genting dan membahayakan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini, membahayakan terhadap tujuan cita-cita mulai yaitu Indonesia merdeka, tampillah salah satu sosok dari golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo yang kemudian mengetahui bagaimana Bung Karno diamankan oleh kelompok muda, kemudian menemui para pemuda, meyakinkan pada para pemuda bahwa lepaskan Bung Karno dan saya bersedia nyawa saya sebagai taruhannya. Bunuh saya apabila sampai tanggal 17 Agustus Bung Karno tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pemuda-pemuda ini mengalah. Hari itu juga pada tanggal 16 Agustus sore hari dijemputlah Bung Karno dari Rengas Dengklok. Dan kemudian akhirnya sampailah kedua tokoh ini sampai di Jakarta. Kemudian bergabunglah golongan muda dengan golongan tua untuk segera merumuskan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan yaitu kehendak, cara dan tujuan daripada para pemuda golongan muda. Setelah terjadi kesepakatan ini, maka pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Demikianlah puncak daripada perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang telah begitu lama dirindukan dan akhirnya alhamdulillah mencapai keridhaan Allah Subhanahu. Selanjutnya sore hari setelah proklamasi datang ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan mewakili Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya sebelum sidang PPKI, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta tersebut. Dan ini menunjukkan betapa pemimpin-pemimpin kita, para founding fathers ini lebih mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan, kepentingan perjuangan, kepentingan bangsa dan tanah air. Selanjutnya momentum peristiwa sejarah yang keempat adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
yang menghasilkan: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Komite Nasional Pusat KNP yang bertugas mendampingi Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Demikianlah lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam pergerakan nasional dengan semangat persatuan dan kesatuan, akhirnya menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu benar berbangsa dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia merupakan dasar negara, pandangan hidup, merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita untuk tercapainya tujuan dan cita-cita mulia bangsa, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Pancasila bukan sekedar ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bangsa Indonesia kini dan masa depan akan tetap eksis untuk mempertahankan jati diri bangsa dengan semangat spiritual untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini, kami memanjatkan doa keharibaanmu. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Jadikanlah keikhlasan, pengabdian, dan pengorbanan mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah hari lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk meningkatkan persatuan dan persatuan bangsa kami. Jauhkanlah dari perselisihan dan perpecahan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mencintai, jadikanlah kami sebagai insan manusia yang saling menghargai antar sesama manusia, saling menjaga kedamaian, bertoleransi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bermasyarakat, menghargai kebinekaan, dan menyadari perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru kami,
para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, acara telah selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara dipersilakan untuk istirahat. Pemimpin upacara mempersilahkan peserta upacara untuk beristirahat.